warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang komunikasi. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu komunikasi? Oke, saya jelaskan ya. Komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communicare, yang artinya menyampaikan. Secara umum, komunikasi yaitu aktivitas proses penyampaian informasi, baik itu ide, gagasan, pesan, dari satu pihak pada pihak lainnya. Komunikasi sebagai tindakan satu arah. Dalam konseptualisasi ini, komunikasi mengisyaratkan adanya penyampaian yang searah dari seorang atau lembaga kepada seseorang atau sekelompok orang lainnya. Komunikasi yang dipahami dalam konseptualisasi ini merupakan suatu kegiatan yang secara sengaja dilakukan untuk menyampaikan rangsangan atau diri kebutuhan komunikatornya. Menurut Charles Copeland, komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang komunikator yang menyampaikan rangsangan, biasanya lembaga-lembaga verbal, untuk mengubah perilaku orang lain atau komunikan. Di sini yang tahu nggak apa itu komunikator? Komunikator itu adalah orang yang pembawa acara, pembawa berita. Sedangkan komunikan itu adalah penerima pesan. Jadi di sini komunikator bisa ditukar sama komunikan, bisa ditukar peran sama dengan komunikan karena saling berhubungan ya. Menurut Everett M. Roberts, komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Nah, di sini komunikasi sebagai interaksi ya. Pandangan ini menyetarakan komunikasi sebagai proses sebab akibat atau reaksi-reaksi arahnya yang bergantian. Salah satu unsur yang ditambahkan dalam konseptualisasi komunikasi ini adalah adanya umpan balik atau feedback. Yang kedua, komunikasi sebagai transaksi. Dalam konseptualisasi ini tidak membatasi pada komunikasi yang disengaja atau disadari. Komunikasi dianggap telah berlangsung apabila seseorang telah menafsirkan perilaku orang lain. Oleh karena itu, dalam konseptualisasi ini, komunikasi adalah suatu personal, karena makna atau pemahaman yang kita peroleh pada dasarnya bersifat pribadi. Lingkup komunikasi. Lingkup komunikasi yaitu ada bidang komunikasi, ada bidang komunikasi sosial, ada bidang komunikasi antar budaya, ada komunikasi politik, ada komunikasi organisasional. Sifat komunikasi. Di sini sifat komunikasi ada dua ya, ada verbal dan non verbal. Tatanan komunikasi. Tatanan komunikasi ada intrapersonal, ada interpersonal, ada kelompok dan massa. Tujuan komunikasi di sini, ada yang tahu nggak tujuannya apa? Kalau kita itu berkomunikasi, jadi kan ada tujuannya gitu. Yang tahu nggak apa? Yaitu mengubah sikap, mengubah opini, dan mengubah perilaku kita. Nah, kalau fungsi komunikasi itu menginformasikan, mendidik dan menghibur dan mempengaruhi. Jadi komunikasi itu sangat penting ya. Soalnya kan buat sebuah informasi kita ke semua orang gitu ya. Di sini ada teknik komunikasi. Ada teknik informatif, ada persuasif dan koersif. Metode komunikasi. Ada jurnalistik, ada hubungan masyarakat, periklanan, dan propaganda. Di sini prinsip-prinsip komunikasi. Komunikasi adalah proses simbolik. Setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Komunikasi mempunyai dimensi isi dan dimensi hubungan. Komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan.
Dan komunikasi juga terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Dan komunikasi melibatkan prediksi beserta komunikasi. Komunikasi juga bersifat sistematik. Semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektif komunikasi. Komunikasi bersifat non-sekuensial. Komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Komunikasi bersifat irreversibel. Komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Baik, di sini ada yang mau tanya? Ya. Verbal sama non verbal ya. Komunikasi verbal itu komunikasi yang menggunakan simbol-simbol verbal. Sedangkan komunikasi non verbal itu adalah komunikasi yang pesan-pesannya tidak menggunakan kata-kata. Gitu. Jadi kan di sini komunikasi itu kan informasi antara dua orang atau lebih gitu ya. Jadi kalau misalkan komunikasi di dalam lingkungan itu sangat penting ya. Ada yang tahu nggak apa itu komunikasi sosial? Seperti apa contohnya? Komunikasi sosial. Nah, kalau komunikasi sosial itu misalkan dalam acara apa ya, dalam lingkungan masyarakat gitu ya, kita sering komunikasi tentang masalah sama warga gitu, jadi mengatasi lingkungan gitu, seperti apa ya. Jadi kita harus banyak komunikasi dengan orang banyak. Jadi saya akan menjelaskan tentang macam-macam komunikasi. Macam-macam komunikasi berdasarkan penyampaian. Ada lisan, ada tulisan. Nah, lisan. Komunikasi secara lisan dimaknai sebagai jenis komunikasi yang terjadi secara langsung tanpa ada batasan jarak. Misalnya dalam suatu rapat di desa, wawancara, maupun percakapan biasa itu disebutnya komunikasi lisan ya, cara gitu ya. Nah, yang kedua itu tulisan. Kalau komunikasi secara tertulis itu merupakan jenis media komunikasi yang penyampaiannya dilakukan dalam bentuk tulisan, misalkan dalam bentuk naskah, panduan, itu ya, atau kayak undangan gitu, itu maksudnya komunikasi tulisan. Nah, yang kedua itu komunikasi berdasarkan tujuan. Nah, kalau komunikasi berdasarkan tujuan itu dikategorikan menjadi beberapa macam, misalnya pemberian saran pidato, perintah, ceramah, itu yang dinamakan berdasarkan komunikasi tujuan ya, karena menekankan bahwa komunikator menjadi faktor penting dalam acara tersebut, dalam jalinan interaksi tersebut. Nah, yang ketiga, komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Ada internal, ada eksternal. Internal, apa itu komunikasi internal? Merupakan jenis komunikasi yang terjadi dalam ruang lingkup organisasi maupun perusahaan. Tentunya interaksi antar individu ada dalam ruang lingkup tersebut. Nah, sekarang komunikasi internal itu kan sekarang komunikasi eksternal. Berarti komunikasi yang terjalin antar organisasi maupun masyarakat dalam berbagai bentuk acara, misalnya dalam publikasi, siaran TV maupun bakti sosial di luar. Sekarang komunikasi berdasarkan aliran. Komunikasi satu arah, yakni komunikasi yang berasal dari salah satu pihak saja. Komunikasi dua arah, yaitu komunikasi mempunyai sifat saling memberikan timbal balik. Yang ketiga, komunikasi ke bawah, yakni komunikasi dari atasan
dengan bawahan. Keempat, komunikasi ke atas, yaitu komunikasi yang berasal dari seorang bawahan kepada seorang atasan. Yang kelima, komunikasi ke samping, yakni komunikasi yang terjalin di antara beberapa orang pada kedudukan setaranya. Dan berinteraksi dengan orang lain, Anda perlu memahami apa. Baik, di sini jelas? Sudah jelas apa itu komunikasi? Saya akhiri saja ya. Saya akhiri saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.